Guys, jangan lagi nonton reaction ya guys ya. Dan Penghargaan Creepypasta Minecraft 7 Creepypasta pemenang penghargaan Creepypasta Minecraft terbaik di tahun 2022. Oke guys, jadi kemarin setelah aku dan timku mencari-cari tentang creepypasta Minecraft, kita nggak menemukan creepypasta yang bagus-bagus. Ya nemuin dikit doang sih. Jadi aku dan timku berencana mencarinya di website Minecraft Creepypasta Wiki. Dan di sana ternyata banyak sekali creepypasta yang sangat seram dan berhasil mendapatkan penghargaan. Tapi meskipun begitu, itu hanya sebuah tulisan yang membosankan. Jadi kita inisiatif untuk merubah tulisan itu menjadi sebuah video creepypasta untuk disajikan ke kalian semua. Kalau kalian sudah siap, mari kita lanjut ke creepypastanya. Yang pertama, test account 1. Pertemuan pertama, 17 Januari 2018. Ada seorang player bernama Surya, dan sudah sekitar 2 minggu, Surya tidak memainkan map survivalnya. Di hari itu, dia ingin bermain Minecraft, dan yang dia lakukan pertama adalah memeriksa isi chestnya, lalu pergi ke goa untuk mining. Tetapi saat Surya pulang dari tempat miningnya pada malam hari, tiba-tiba ada seorang pemain bernama Test Account 1 yang bergabung ke mapnya. Surya memeriksa ulang pengaturan world-nya, dan yang mengejutkannya, ternyata dia sedang berada di single player dan tidak menyalakan LAN sama sekali. Surya bertanya kepadanya bagaimana dia bisa masuk ke world-nya, namun tidak ada jawaban dari orang itu. Dia memutuskan untuk pergi tidur, tapi setelah Surya tidur, anehnya langitnya masih terlihat malam. Untungnya saat dia mencoba tidur untuk kedua kalinya, kini langitnya sudah menjadi pagi. Setelah itu, Surya pergi melakukan pencarian untuk menemukan orang bernama Test Account 1. Dan tidak jauh dari rumahnya, dia menemukannya di dekat pepohonan. Skinnya kotak-kotak biru dan gelap. Saat Surya menatap entity itu juga membalas tatapan Surya selama beberapa detik. Dan setelah itu, skinnya berubah menjadi skin Surya dan mulai mengejarnya dengan menggunakan Diamond Sword. Untungnya Surya berhasil kabur dan orang itu tiba-tiba menghilang. Tapi setelah beberapa saat, Surya tiba-tiba terkena hit hingga beberapa kali dengan sendirinya. Padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Karena kesal, jadi Surya memutuskan untuk masuk ke mode kreatif dan setelah itu Test Account 1 langsung meninggalkan permainan. Tetapi ketika Surya kembali ke mode survival dan pergi ke rumahnya, rumah itu terbakar dan dia mendapatkan chat random yang ditulis dalam angka biner. Kemudian Surya pun memasukkannya ke dalam konverter biner online dan terbaca, "Saya belum selesai denganmu." Karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi Surya memutuskan untuk keluar dari world-nya dan menghapus world itu. Pertemuan kedua, 9 Mei 2018. Setelah sekitar 4 bulanan Surya tidak bermain Minecraft, dia ingin bernostalgia dan membuat world baru lagi. Setelah 1 jam bermain, ketika Surya sedang mengambil iron, tiba-tiba Test Account 1 join lagi ke world-nya. Lalu Test Account 1 mengatakan sesuatu yang tidak asing. 0110001000 yang jika diterjemahkan berartikan, apakah kamu ingat saya? Surya ketakutan dan mengurung dirinya sendiri di balik cobblestone. Setelah menunggu sekitar 15 menitan, Surya memberanikan diri naik ke permukaan. Tapi malah berujung melihat Test Account 1 di salah satu pohon, yang sepertinya sengaja menunggu kedatangannya. Melihat entity itu, Surya pun langsung kabur menjauh darinya. Namun ternyata entity itu menggunakan Ender Pearl untuk teleportasi ke Surya beberapa kali. Sampai akhirnya Surya mati dibunuh oleh entity itu. Saat Surya memencet respawn, anehnya Surya tidak respawn di rumahnya. Dia malah respawn di biome taiga kecil dan terhalangi oleh stone yang agak tinggi. Setelah menghancurkan penghalang batu itu, di depannya ada sword, shield, dan beberapa golden apple tergeletak di bawah. Dan Surya juga melihat Test Account 1 di kejauhan, yang menandakan bahwa entity itu ingin mengajak Surya bertarung PvP. Mereka berdua pun mulai saling serang. Dan beruntung, Surya dapat mengalahkan entity itu dalam pertarungan. Tapi segera setelah Surya mengalahkannya, Minecraft-nya macet dan menampilkan pesan biner lagi. Arti pesan biner tersebut adalah, nikmatilah kemenanganmu karena aku akan kembali.
serem banget guys. Aduh. Sambut Ramadan, pastikan stok galon aman. Pesan 2. Happy Birthday Mojang. Udah selesai. Ada sebuah player bernama Jerry yang baru saja mengundang temannya Jack untuk membuat konten Minecraft Let's Play atau Ayo Main untuk channel YouTube-nya Jerry. Dan Jerry memasukkan seed 510294042 ke world-nya dan menyalakan bonus chest. Saat spawn, mereka berada di biome savana. Namun anehnya, bonus chest-nya tidak ada isinya. Dan yang lebih anehnya lagi, Jack malah spawn jauh di bawah tanah yang berlubang lumayan dalam. Mereka sudah bermain sekitar 50 menitan dan sudah berhasil membuat sebuah rumah. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk pergi mining mencari iron. Setelah berhasil menemukan sebuah cave, mereka menjelajahi cave itu, dan saat mereka sudah berada sangat dalam di cave itu, anehnya mereka menemukan beberapa blok podzol. Tidak hanya itu, ternyata di sana juga ada bluestone torch dan bluestone dust yang dimana hal itu sangat aneh, karena hal itu seharusnya tidak ada di Minecraft. Jejak bluestone itu berhenti di suatu tempat, namun di situ mereka tidak menemukan apapun. Mereka menyusuri arah jalan lain yang dituntun oleh bluestone torch itu, tapi mereka malah balik lagi ke tempat awal spawnnya si Jack. Mereka pun langsung naik lewat lubang itu dan pergi ke atas. Namun, saat mereka tiba di rumah, torch rumah mereka tiba-tiba hilang dan hanya menyisakan 2 torch saja. Dan saat mereka memasuki kamar mereka dikagetkan dengan adanya kue dan angka 13 di dinding rumah mereka. Dengan sign bertuliskan "Untukmu" dari Mojang. Lalu di situ juga terdapat sign lagi, dan kali ini signnya adalah pantun yang mengatakan jika uratmu biru pasti merah darahnya. Siapapun kamu, kamu yang berikutnya. Mungkin yang dimaksudkan pantun itu, mereka berdua adalah target selanjutnya dari sesuatu yang misterius. Saat Jerry memeriksa isi chestnya, item-itemnya sudah berubah nama menjadi SJJ.2DJS. Karena Jack takut, Jack langsung pergi meninggalkan Jerry. Jerry melihat sebentar rumahnya dari luar dan kemudian juga keluar dari world-nya. Keesokan harinya, Jack tidak bisa ikut masuk ke world-nya Jerry karena beralasan sibuk. Jadi Jerry masuk ke world-nya sendirian, tapi saat ia masuk, ia dikejutkan dengan world-nya yang sudah rata dengan bedrock. Dan tiba-tiba muncul seseorang dengan nama Developer OP. Jerry menanyakan siapa dirinya, tapi tiba-tiba orang itu menjawab, "I will kill someone who disturb my world." Jerry pun langsung lari dan pergi menjauh dari orang itu. Tapi tiba-tiba ada kue yang menghalangi jalannya Jerry. Kue itu berbentuk seperti mata Dajjal dan juga ada sign bertuliskan "Happy Birthday" dari Mojang. Saat Jerry menemukan jalan keluar dari penghalang kuenya, tiba-tiba orang itu teleport ke hadapan Jerry. Jerry mencoba kabur meskipun layarnya agak patah-patah. Happy birthday to you. Astagfirullah. Yang ketiga, Jesebrain. Ada seorang pemain bernama Malvin yang sedang menggunakan akun temannya Ryan dan sedang bermain Minecraft Survival dan spawn di biome forest. Tapi saat dia spawn, tiba-tiba ada suara petir yang menyambar padahal cuacanya sedang cerah. Petir itu sampai menyambar satu pohon yang ada di situ. Saat Ryan ingin pergi dari tempat itu, dia menemukan satu pohon yang berbeda dari yang lainnya. Pohon itu memiliki bayangan yang sangat hitam. Ryan langsung pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk menebang pohon. Kebetulan sekali, tempat spawnnya ternyata berdekatan dengan village, sehingga Ryan bisa menginap di village itu untuk sementara waktu. Saat malam tiba, Ryan ingin tidur, tapi ada zombie di dekatnya, sehingga dia tidak bisa tidur. Ryan pun langsung menghabisi zombie itu dengan pedang batunya. Tapi saat Ryan melihat ke kaca, ia melihat ada putih-putih dan saat ia zoom, terlihat ada sesosok entity yang sedang memandanginya dari kejauhan. Entity itu mirip dengan Jesse yang ada di Minecraft Story Mode, tetapi memiliki mata yang lumayan seram. Ryan mencoba mengejar entity itu sampai masuk ke dalam goa. Saat Ryan di dalam goa itu, ia kebingungan sehingga tidak berhasil menemukan entity tersebut. Setelah itu, Ryan memutuskan pergi tidur. Keesokan harinya saat Ryan sedang mengecek rumah-rumah villager, anehnya ada sebuah rumah yang berisi banyak bunga poppy di sana. Ryan memutuskan untuk pergi ke dalam cave mencari iron.
Setelah menemukan beberapa iron di sana, ia mengambilnya dengan penuh semangat. Namun sesudah Ryan mengambil iron dan menoleh ke belakang, ia melihat sebuah sign yang bertuliskan Jaktar Dinsjal dari bahasa Swedia, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya aku akan mengambil jiwamu. Dan Ryan pun langsung menghancurkan sign itu. Saat Ryan sedang asik-asik mining, dia menyadari tempat yang sebelumnya sudah ia ambil iron ore-nya. Iron ore itu muncul kembali secara tak terduga. Awalnya ia sedikit takut, namun Ryan pun tetap mengambil iron ore itu. Lalu saat Ryan memasak iron ore itu lagi-lagi muncul. Ia mencoba menunggu siapa yang iseng menaruh blok iron ore itu. Namun saat ia menoleh sedikit, lagi dan lagi iron ore itu muncul. Tapi pada akhirnya, ia tidak dapat menemukan petunjuk tentang siapa yang menaruh blok itu. Dan untuk yang kesekian kalinya, blok itu muncul lagi. Namun kali ini bukan iron ore yang muncul, melainkan redstone ore, dan dibarengi dengan bunyi cave yang membuat dirinya semakin merinding. Ia mengambil redstone ore itu, tapi kali ini sepertinya sudah tidak ada blok apapun yang muncul lagi. Kemudian Ryan naik ke permukaan dan ia malah menemukan adanya piramida pasir di Plains Biome. Akan tetapi, dia mengabaikan hal tersebut. Ryan ingin kembali ke rumahnya, tapi ternyata ia malah tersesat di biome Dark Forest. Dan ketika ia menaiki puncak dari sebuah pohon untuk mencari keberadaan village awal tadi, tiba-tiba banyak petir yang menyambar. Ryan pun langsung kabur menjauh dari sana, lalu pergi menggali ke bawah tanah, dan berujung jatuh ke sebuah cave. Saat dia menjelajahi cave itu, dia melihat ada redstone torch dan white torch yang seperti menunjukkan sebuah jalan. Saat mengikuti jalan itu, di situ dia dikagetkan dengan adanya bedrock yang berbentuk salib terbalik dan soul sand dengan white torch di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba ada entity Jesebrain yang muncul di tempat soul sand itu dan mengatakan bahwa dia adalah dewa dan ia ingin bermain dengan Ryan. Namun Ryan menolak. Kemudian entity itu bilang, "Mengapa kau tidak ingin bermain denganku, Malvin?" Dan entity Jesebrain itu langsung membunuh dengan sangat cepat. Di akhir tadi, Jesebrain menyebutkan nama asli dari Ryan, di mana itu sangat aneh. Mengapa dia bisa mengetahui nama asli Ryan? Ada orang bernama Lucas yang join ke server seseorang yang tidak dia kenal, dan ternyata di server itu sudah ada rumah milik seseorang. Kemudian Lucas membuat rumahnya sendiri di seberang dari rumah itu. Semuanya baik-baik saja sampai Lucas mendengar suara teriakan dari rumah sebelahnya. Dia pergi ke rumah itu dan bertemu dengan seseorang berskin putih. Dia hanya duduk dan diam sepanjang hari, tidak melakukan apa-apa. Lucas menanyakan kepada orang itu dari mana suara teriakan itu berasal. Namun dia hanya diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Saat dia melihat skinnya dari depan, mukanya tampak sangat mengerikan. Kemudian Lucas pun kembali ke rumahnya. Di saat Lucas melirik ke rumah orang itu, dia sedang berdiri di depan kaca sambil dia memandangi Lucas. Tapi saat Lucas berpaling sebentar dan melirik lagi ke rumah orang itu menghilang. Lucas bilang di chat, "Hey, bisakah kita tidur? Aku ingin mengakhiri malam ini." Tapi malah nggak ada jawaban. Saat dia menghampiri rumah itu dan pergi ke kamarnya, orang itu sedang duduk di kasurnya. Lucas memintanya untuk tidur, tapi lagi-lagi tidak dijawab olehnya. Lucas pun akhirnya memutuskan untuk pergi mining saja di malam hari, sampai pagi tiba. Saat di pagi hari, Lucas mendengar lagi suara teriakan itu. Lalu pergi ke rumah tetangganya, tapi orang itu tidak ada di kamarnya, melainkan ada di luar ruangan. Untuk kesekian kalinya, Lucas menanyakan dari mana teriakan itu berasal. Namun orang itu lagi-lagi menghiraukan Lucas dan hanya berpindah dari kursi satu ke kursi lainnya. Entah maksudnya apa. Setelah beberapa hari, untungnya Lucas tidak mendengar suara teriakan itu lagi. Tapi hal itu malah membuat Lucas penasaran. Dan ketika orang itu atau si Mr. White nampaknya sedang pergi, jadi Lucas inisiatif untuk menelusuri rumah dari orang aneh itu.
Di sana, Lukas menemukan satu ruangan yang ada bercak darah. Dan dia juga menemukan sebuah chest yang isinya ada sebuah pisau, gunting operasi, dan sebuah buku catatan. Saat Lukas membaca buku tersebut, isinya bertuliskan tentang bagaimana cara dia membunuh seseorang dengan sangat sadis. Setelah Lukas membaca buku itu, dia langsung kabur dari tempat itu, tapi tiba-tiba Mr. White datang dari depan pintu sambil membawa pedangnya dan berkata, "Kenapa buru-buru sih?" Yang kelima, Dark Smile. Ada dua pemain yang bermain Minecraft Survival